Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarmu hari ini? Wah, kakak-kakak senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik dalam ibadah hari ini. Meskipun kita masih online ya, tetap semangat kan? Nah, sebelum ibadah, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Yuk, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini, kami mau memuji Tuhan bersama teman-teman. Dan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik semua masih tetap semangat? Kita awali ibadah kita dengan bernyanyi satu pujian. Mari kita sama-sama katakan, hari ini kurasa bahagia. Ikut bernyanyi ya, dan ikuti gerakannya. Kita tadi bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Siapa adik-adik yang masih sedih? Gak ada ya? Gak ada, kita semua bahagia karena kita punya teman-teman, saudara seiman. Kita bernyanyi satu pujian lagi ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi pujiannya berjudul Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Mari adik-adik kita angkat pujian ini ya. Aku mau mendengarkan firman Tuhan.
Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalamu. Mari ikuti doa kakak. Tuhan Yesus yang baik, saya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah saya. Amin. Adik-adik, sebelum kita nonton firman Tuhan, kakak mau tanya nih, siapa di sini adik-adik yang punya teman? Ayo. Punya ya, semua punya teman ya. Pasti teman kamu banyak sekali. Tapi teman-teman kamu itu teman yang baik atau tidak baik ya? Teman yang baik itu adalah teman yang selalu menolong kamu, mendoakan kamu, dan selalu memberi semangat, menghibur kamu. Teman yang tidak baik pastinya, ya mereka cuman sukanya menertawakan kamu. Ya kan? Nah, yuk mari kita akan sama-sama lihat Paulus di kota Korintus yang mempunyai banyak teman. Yuk kita saksikan video ini. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Paulus singgah ke rumah mereka. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Adik-adik, jadi menurut kamu
teman-teman Paulus itu teman-teman yang baik atau tidak baik ya? Ya, betul. Teman-temannya Pak Paulus tadi semuanya baik ya. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus yang memberikan teman-teman yang baik di sekeliling Pak Paulus dan menolongnya dalam pelayanannya memberitakan kabar baik tentang Yesus. Itulah yang membuat Paulus tetap semangat melayani Tuhan. Itulah bukti pertolongan Tuhan dan penyertaannya kepada Paulus. Inilah yang disebut saudara seiman. Nah, demikian juga adik-adik. Tuhan selalu menolong adik-adik melalui teman-teman yang baik. Teman-teman yang selalu ada menolong kamu, mendoakan kamu, menghibur kamu, memberikan kamu semangat. Dan adik-adik juga harus menjadi teman yang baik buat orang lain. Seperti yang tertulis dalam ayat hafalan kita minggu ini, yang terambil dari Amsal 17 ayat 17. Sudah siap Alkitabnya? Mari kita sama-sama membacanya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Jadilah seorang sahabat yang baik. Bisa adik-adik? Bisa ya. Tuhan Yesus selalu menolong, menyertai adik-adik. Jangan lupa selalu berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa bersama-sama lagi beribadah di gereja. Sebagai penutup, sebelum kita dengarkan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manis ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur Tuhan mengirimkan teman-teman yang baik di sekelilingku. Dan pakailah saya juga menjadi penolong bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan selalu jaga kesehatan kamu ya. Tuhan Yesus memberkati. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Yeay, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semua.